Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Halo, jumpa lagi dengan Muza untuk melanjutkan chapter berikutnya. Duduk tenang dan selamat menikmati. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Di kota Jiangnan, salah satu dari 6 markas besar di Tiongkok, terdapat gedung pencakar langit setinggi 88 lantai dan penuh dengan kemewahan. Di dinding gedung pencakar langit ada 2 karakter berbahasa Inggris yang sangat mencolok, HR. Di sekitar lantai pertama gedung pencakar langit itu ada alun-alun indah yang memiliki air mancur terbesar di kota. Di sekitar alun-alun setidaknya ada 1.000 tentara berpatroli dengan senjata sungguhan mencegah orang masuk bahkan 1 langkah ke dalam. Setiap pejalan kaki yang lewat memandangi gedung pencakar langit dengan kagum. Sebagian besar orang di seluruh kota tidak pernah memasuki daerah tersebut. Suara berbunyi, suara elektronik berdering. Dalam sekejap, tentara yang berpatroli segera membuka jalan bagi SUV militer dengan HR di badan yang tertulis di badan mobil itu berhenti di depan gerbang lobi. Pintu terbuka dan 3 pejuang bersenjata lengkap keluar, entah membawa tombak, pedang, dan perisai heksagonal atau 2 kotak logam di punggung mereka. Tuan, silakan masuk. Penjaga pintu lobi menyambut mereka dengan hormat. Ketiga pejuang itu segera memasuki lobi gedung pencakar langit. Ayo pergi, Lu Feng, mari kita duduk di bar di samping dan menunggu kapten dan yang lainnya datang. Chen Gu tersenyum. Saya masih belum melihat kaptennya, aku ingin tahu seperti apa dia. Lu Feng tersenyum. Pada saat yang sama, ia mengamati aliansi SDM ini. Ini adalah aliansi bawah tanah yang dibangun oleh keluarga dan perusahaan yang berkuasa di seluruh dunia. Itu bertindak sebagai markas besar mereka di kota Xiangnan. Jadi gedung pencakar langit ini sangat-sangatlah mewah. Lobi ini penuh dengan orang-orang eksentrik, bahkan aksesoris sederhana mereka luar biasa. Pelayan di lobi, pria tampan dan wanita cantik masing-masing memiliki senyum yang menyegarkan. Lu Feng, Chen Gu, dan anggota lainnya, Zhang Ke, semuanya duduk di sofa. Apa yang akan kalian pesan? Pelayan itu tersenyum dan membungkuk. Ti Guan Yin, teh puer dan sedikit aroma yasmin. Meriam api Chen Gu dan Zhang Ke, kedua petarung senior ini segera berbicara. Yang sedikit mengejutkan Lu Feng, di limit of hall keduanya sering minum alkohol. Zhang Ke yang ototnya bisepnya menonjol seperti gorila tertawa sambil berkata, Lu Feng, alam liar berbahaya, jadi kita tidak bisa minum minuman keras. Lu Feng tiba-tiba sadar, oh, kamu tidak akan menganggap enteng alam liar. Bagaimana kamu bisa minum alkohol sekarang? Aku juga akan minum secangkir teh puer. Lu Feng tersenyum. Lagu musikal yang khusyuk diputar di lobi itu adalah lagu yang dimainkan dengan seruling. Mengenai lagu apa itu dia tidak tahu, namun lagunya menenangkan. Sekaligus memberi energi, itu membuat seseorang merasa jauh lebih segar. Lu Feng, lantai pertama adalah tempat istirahat para tamu. Dari lantai 2 ke atas, disitulah barang-barang dijual. Chen Gu tersenyum. Dalam aliansi bawah tanah, harga lebih rendah dari harga penuh barang-barang di pasar internet. Di Hall of Limit tentu saja biayanya lebih dari setengah harga kami. Lu Feng mengangguk. Setengah harga adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh anggota dojo. Hal terbaik tentang pasar aliansi bawah tanah adalah bahwa kita dapat menjual bahan yang kita peroleh dari monster dengan harga tinggi kepada mereka, jelas Chen Gu.
Jika kita menjual bahan dari monster yang diburu oleh dojo, kita juga mendapatkan poin kontribusi tetapi harganya lebih rendah. Jika kami menjualnya ke pasar aliansi bawah tanah, kami mendapatkan lebih banyak uang tetapi tidak ada poin kontribusi. Tentu siapa yang Anda putuskan untuk dijual sepenuhnya terserah kepada Anda. Lu Feng tersenyum. Sampai saat ini dia sudah membaca beberapa posting di diskusi panjang, jadi dia tahu ini sejak lama. Menjual ke dojo memberikan poin kontribusi dan uang. Menjual ke pasar aliansi bawah tanah hanya memberi uang, tetapi itu lebih banyak. Saudara Wang, Anda sudah bekerja sepanjang malam. Istirahatlah dan serahkan pada saya. Sebuah suara lembut terdengar. Lu Feng sedang memegang cangkir tehnya, tiba-tiba menoleh ke arah itu. Lu Feng yang sedang memegang cangkir tehnya tiba-tiba menoleh. Di bar ada seorang wanita muda dengan kemeja putih berkerah dan celana panjang hitam yang berganti posisi dengan manajer lain. Di bar ini ada 12 pelayan dan seorang manajer. Bar buka 24 jam dan shift 8 jam. Jadi ada 3 grup berbeda. Susin, Lu Feng memandang dengan tidak percaya pada manajer wanita itu. Seorang wanita profesional yang memiliki aura keluhuran di sekelilingnya. Tidak mungkin orang biasa bisa menjadi manajer bar di lobi aliansi bawah tanah. Ini adalah tempat yang dibuat hanya untuk melayani para pejuang. Hanya untuk menjadi pelayan, Anda mungkin harus lulus dari perguruan tinggi bergengsi dan menjalani banyak pelatihan. Belum lagi seorang manajer bar. Susin, bagaimana gadis SMA ini di masa lalu mengubah dirinya sendiri secara dramatis. Saudara Chen, saudara Zhang, saya akan pergi ke sana sebentar. Lu Feng meninggalkan tas, perisai, pedang, dan lain-lain di atas sofa. Dan dia berdiri sambil tersenyum saat dia menuju ke bar. Kepala Susin menunduk saat dia memeriksa persediaan di konter. Dan tiba-tiba, Susin, suara yang akrab terdengar. Susin terkejut. Orang-orang yang mengenalnya di lobi biasanya memanggilnya manajer Su, dan biasanya para petarung tidak tahu namanya. Bagaimana seorang bisa memanggilnya Susin? Dan suara itu terdengar sangat akrab. Susin mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Lu Feng diturunkan saat dia melihat ke bar, dan Susin setengah jongkok saat dia selesai memeriksa anggur dan mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu. Lu Feng dan Susin tiba-tiba memiliki perasaan yang sama. Jantung mereka sedikit bergetar. Lu Feng, kenapa kamu di sini? Susin bereaksi dan dia berdiri sambil tersenyum. Bahkan Susin bisa menjadi manajer di sini. Kenapa saya tidak bisa berada di sini? Lu Feng tersenyum saat berkata, melihat wanita muda di depannya. Lu Feng tidak bisa tidak memikirkan saat-saat di sekolah menengah, di mana dia duduk di belakang kelas dan diam-diam melihat di belakang Susin. Dia naksir untuk waktu yang lama, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengakuinya. Dia pikir dia mungkin tidak akan pernah melihat Susin lagi, tapi dia akhirnya bertemu dengannya tepat sebelum perjalanan pertamanya ke hutan belantara di pasar aliansi SDM ini. Ah, Lu Feng, kamu seorang pejuang? Susin melihat pakaian Lu Feng dan tidak bisa tidak mengatakannya dengan heran. Ya, aku akan segera pergi ke alam liar. Lu Feng tersenyum. Hutan belantara, wajah Susin berubah sedikit. Di seluruh dunia, area selain kota disebut padang gurun. Bagi orang-orang yang tinggal di kota, hutan belantara pada dasarnya adalah pengganti area terlarang kematian. Ada semua jenis monster di sana, yang jahat, aneh, dan besar, dan juga sangat kasar. Ada juga keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Hanya umat manusia yang terkuat, para pejuang yang bisa pergi ke sana dan melawan monster. Susin tidak mungkin berpikir bahwa Lu Feng adalah seorang pejuang dan bahwa dia akan memasuki hutan belantara. Kenyataannya, Susin tahu bahwa Lu Feng sedikit menyukainya. Hal semacam ini tidak mungkin disembunyikan. Lu Feng terus-menerus menatap setiap hari di kelas, dan Susin secara alami menangkap Lu Feng yang sedang menatapnya. Ketika dia menoleh, secara alami Susin memahami pikiran Lu Feng. Hanya saja kedua belah pihak gagal menunjukkannya. Lu Feng, kaptennya sudah di sini. Ayo, teriak Chen Gu. Aku akan pergi ke sana. Lu Feng berkata kepada Susin. Oke, Susin mengangguk. Lu Feng kembali ke tempat asalnya. Saat ini,
3 orang telah tiba dan 2 di antaranya tampak mirip. 1 tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu Anda bahwa mereka kembar. Keduanya memiliki perisai dan pedang di punggung mereka. Orang ketiga ini sangat besar dan memiliki 2 palu godam hitam yang bersinar dengan sedikit perak. Lu Feng, keduanya adalah saudara pedang bulan kembar yang terkenal dari keluarga Wei Tai dan Wei Qing. Tersenyum Chen Gu sambil berkata, Wei bersaudara menganggukkan kepala mereka ke arah Lu Feng dan meletakkan perisai dan pedang mereka dan mulai duduk. Saudara Ti, saudara Qing. Lu Feng tersenyum sambil menyapa mereka. Anggota regu palu api lainnya jauh lebih tua dari Lu Feng, setidaknya 10 tahun lebih tua. Dibandingkan dengan 5 orang lainnya, Lu Feng memang tampak seperti yang paling muda. Ini adalah kapten regu palu api kami, Go Feng, Dual Wine Hammer, kata Chen Gu. Lu Feng tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Kapten Go Feng itu tidak setinggi ini. Dia hampir tidak melewati 180 cm. Keistimewaannya adalah dia bertubuh sangat baik, seolah-olah dia terbuat dari batang baja. Go Feng mencibir, dan otot wajahnya seperti batu saat dia mendekat. Lu Feng, kamu juga menggunakan pedang. Jadi setelah memasuki hutan belantara, cobalah untuk mendapatkan pengalaman dari Wei Tai dan Wei Qing. Anda memiliki bakat yang bagus, jadi saya yakin Anda akan segera menjadi anggota tim kami. Baiklah, Lu Feng mengangguk. Adapun yang terjadi, prioritas utamanya adalah tidak menjadi beban bagi pasukan petarung elit ini. Istirahatlah dan kita akan segera pergi, kata Go Feng. Baiklah Kapten. Lu Feng, mereka berlima mengangguk. Hanya dalam 20 menit, Go Feng dan lainnya menghabiskan minuman mereka dan mulai berdiri. Ayo pergi ke alam liar. Lu Feng segera mengambil pedang hantu, perisai, dan lain-lain. Lu Feng, sebuah suara terdengar. Lu Feng menoleh. Pada saat itu, dada Susin sedikit berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, pikiran Lu Feng memasuki hutan belantara yang berbahaya membuatnya khawatir. Mungkin Susin juga mulai menyukai dan naksir kepadanya selama sekolah menengah. Iya, Lu Feng memandang Susin. Dalam beberapa hari ke depan, sekolah akan dimulai untuk saya. Tapi selama kuliah, saya akan menjadi manajer di sini pada hari Jumat dan akhir pekan. Susin berkata, sebaiknya Anda datang pada saat-saat itu. Saat dia meneriakkan ini, wajah Susin mulai memerah. Baiklah, saya pasti akan datang. Lu Feng tersenyum. Kamu mengambilnya begitu cepat. Bagus. Chen Gu menepuk bahu Lu Feng sambil tertawa keras. Ini adalah salah satu keuntungan menjadi seorang pemuda. Semua wanita cantik menempel padamu. Go Feng tertawa di samping. Karena dia sudah memutuskan untuk membiarkan Lu Feng bergabung dengan regu palu api, tentu saja mereka akan memperlakukannya seperti adik laki-lakinya. Lu Feng hanya tersenyum. Ayo pergi. Mereka masuk ke mobil. 6 dari anggota Time Fair Squad naik mobil pribadi Alliance HR dan menuju ke stasiun kereta, di mana mereka akan naik kereta menuju hutan belantara. Perburuan pun akan dimulai. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.